Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Siswan di SPDGR, di channel YouTube Faras Gina Official. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara pendaftaran, namun terlalu lama. Jadi sekarang kita step by step pendaftaran calon guru penggerak. Langsung saja ya. Jadi teman-teman silakan membuka sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa mendaftar dengan mengklik salah satu di sini, guru penggerak jika ingin menjadi guru penggerak, dan calon pengajar praktik jika ingin menjadi pengajar praktik. Atau klik masuk, sama saja. Nah, kita masuk saja ya jalur masuk. Masukkan akun SIM PKB atau masuk dengan akun Belajar ID apabila sudah ditautkan. Oke, sekarang di sini masih ada angkatan 5 juga karena kemarin mendaftar angkatan 5 namun tidak selesai. Dan di sini ada angkatan 7. Klik daftar sekarang. Pilih calon peserta atau calon pengajar praktik. Checklist, klik daftar. Nah, sekarang teman-teman sudah berada di sini di seleksi tahap 1. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus pahami makna dari tanda seru ini. Jadi di sini ada petunjuknya. Ini berarti belum diisi atau belum selesai diisi. Kalau checklist artinya sudah selesai. Nah, di sini ada unduh template. Template ini adalah contoh surat yang akan di-upload. Jadi surat dukungan dan surat rekomendasi. Sekarang kita akan ke kurikulum vitae. Jadi saya akan menjelaskan step by stepnya. Sini silahkan dibaca dulu, kemudian di checklist, saya mengerti dan mulai kerjakan. Apa yang akan dikerjakan di kurikulum vitae? Jadi di kurikulum vitae itu ada 6 poin yang harus dikerjakan. Yang pertama, informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih, mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, dan dokumen penting. Ada tanda tanya, itu menandakan tidak wajib diisi apabila memang tidak memiliki. Namun, saya selalu mengatakan, saya menyarankan agar mengisi karena tentu saja ada isinya dengan tidak ada isinya itu beda penilaian. Nah, yang pertama kita mulai, jadi boleh tidak berurutan, terserah mau kerjakan yang menganan dulu, tapi yang paling mudah memang adalah informasi umum. Maka kita masuk ke informasi umum. Di informasi umum, teman-teman klik ubah dan lengkapi untuk mengisi. Jadi masuk di bawah kemudian ubah dan lengkapi, kemudian mengisi data-data yang diminta. Nah, jadi isi semua data-data yang diminta di sini mulai dari data sekolah, NPS-nya, riwayat pendidikan, daftar kontak, dan lain-lain. Setelah selesai, klik selesai. Selanjutnya adalah pengalaman mengikuti pelatihan. Di pengalaman mengikuti pelatihan, sama, klik tambah. Masukkan pelatihan yang pernah Anda ikuti. Masukkan nama pelatihan yang pernah diikuti atau judul pelatihan, siapa penyelenggaranya. Jadi di sini penyelenggara ada institusi eksternal atau eksternal, bisa dari lembaga swasta, bisa dari pelaksanaan universitas, bisa lembaga internasional, asosiasi profesi atau komunitas, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan lembaga swasta. Semua pelatihan yang pernah Bapak Ibu ikuti dari yang dilakukan oleh ini penyelenggara ini bisa dimasukkan. Dimulai tahun berapa dan berakhir tahun berapa. Di sini hanya meminta 3 pelatihan. Jadi yang terbaik dan relevan dengan profesi Anda. Jadi ini yang
perlu diperhatikan adalah pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi Anda tentu saja sebagai guru. Nah, jika selesai misalnya di sini, simpan dulu, boleh disimpan dulu, kemudian diedit lagi, tambah data riwayat. Selanjutnya adalah pengalaman berorganisasi. Jadi di sini pengalaman berorganisasi pendidikan. Klik tambah. Nah, untuk pengalaman organisasi pendidikan, 3 pengalaman berorganisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, jadi masukkan nama organisasinya, deskripsikan tentang organisasi tersebut, pilih kedudukan Anda dalam organisasi, kedudukan organisasinya, apakah organisasi sekolah, organisasi gugus, organisasi kecamatan. Ini pilihannya ada kabupaten, kota, provinsi, nasional, internasional. Pilih kedudukan Anda dalam organisasi, ketua, pengurus inti atau anggota, mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Jika masih aktif sebagai pengurus atau anggota, di sini dikosongkan saja. Dan ceritakan peran Anda dan apa dampak bagi organisasi. Tambahkan data riwayat. Tambahkan data riwayat untuk menambah menjadi 2 atau 3, tapi sebelumnya jika sudah selesai satu isian ini, simpan dulu. Nah, selanjutnya adalah sukarelawan. 3 pengalaman menjadi sukarelawan. Jadi, tuliskan nama program atau aktivitas, nama penyelenggara program aktivitas, kedudukan organisasinya, apakah organisasi sekolah atau luar sekolah, dan ceritakan peran Anda. Saya kasih contoh sukarelawan, misalnya sukarelawan donor darah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengalaman melatih, mengembangkan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Klik tambah. Masukkan nama aktivitasnya, pilih sasarannya, apakah siswa, apakah guru, atau masyarakat umum, dan ceritakan proses pengembangan yang Anda lakukan, kesulitan yang dihadapi, serta dampaknya. Nah, jadi pengalaman melatih, mengembangkan orang lain secara berkelanjutan. Nah, selain mengajar di sekolah, jadi bukan dalam melatih siswa, bukan tugas pokok, tapi di luar itu. Saya kasih contoh, misalnya teman-teman pernah sharing tentang Google Classroom atau Zoom Meeting atau Google Meet, atau belajar tentang berbagi tentang belajar ID misalnya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah dokumen penting. Nah, di sini ada perubahan dari angkatan saya, di angkatan 2, sekarang ada 4, sebelumnya itu hanya 3. Jadi ada KTP, di sini perhatikan catatan yang pada KTP, dia harus kelihatan jelas nama, NIK, tidak blur, dan tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Kalau sudah siap, klik unggah seperti ini. Di sini unggahan ukurannya 20 KB sampai 1,5 MB dengan tipe JPEG, JPG atau PNG. Jadi bukan PDF, untuk KTP bukan PDF. Selanjutnya, surat dukungan kepala sekolah. Ini bisa di-download di sini. Surat rekomendasi pun sama. Kalau sudah selesai, klik unggah. Dia harus bertipe PDF dan ukurannya 20 KB sampai 1,5 MB. Untuk surat rekomendasi sendiri, dia tidak wajib, namun lebih baik jika ada. SK mengajar. Untuk SK mengajar, boleh JPG, JPEG, PNG, ataupun PDF. Ini yang masih menjadi pertentangan dan pertanyaan paling banyak. SK mengajar apa yang dimaksud? Namun, menurut hemat saya pribadi, SK mengajar yang dimaksud adalah SK pembagian tugas terakhir. Itu menandakan bahwa
Bapak dan Ibu merupakan guru yang masih aktif. Karena masalah SK pertama dan lain sebagainya, itu semua sudah termuat di dalam Dapodik. Kemudian isian selanjutnya adalah esai. Nah, sebenarnya teman-teman bisa saja mengerjakan esai lebih dulu atau kurikulum vitae lebih dulu, terserah teman-teman. Yang penting selesai paling lambat di 15 April 2022. Untuk esai sendiri, silahkan klik. Namun, seperti di video sebelumnya, bahwa saya tidak akan membuka tampilan esai ini dan menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Mengapa? Karena kami punya komitmen bahwa tidak boleh membagikan di media sosial mengenai esai ini. Jadi, saya hanya memberikan tips dan trik tanpa membuka soalnya. Jadi di sini perhatikan. Jadi ini yang paling penting sebelum mengklik dua ini dan mulai kerjakan adalah isian esai melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis. Jadi esai yang merupakan hasil plagiarisme tidak akan diterima oleh tim seleksi. Jadi hati-hati teman-teman, harus betul-betul menggunakan pernyataan dan pengalaman sendiri. Selain cek plagiarisme, apa yang Anda isikan di dalam esai juga akan Anda pertanggungjawabkan di seleksi wawancara tahap 2. Periksa kembali dan simpan. Dilarang ini. Jadi mengapa saya tidak membuka soalnya? Karena di sini. Dilarang menyebarkan soal-soal dan proses seleksi di setiap tahapan seleksi dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk rekaman, tangkapan layar, dan lain-lain melalui media sosial maupun media lainnya. Kandidat akan segera didiskualifikasi jika melanggar ketentuan ini. Jadi, makanya saya tidak akan membuka itu. Di sini, jawaban saya berikan adalah jawaban saya sendiri, tanpa tindakan plagiarisme. Jika jawaban saya mengandung unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi dari tim seleksi pendidikan guru penggerak. Jadi, sanksinya adalah ya tertolak atau tidak lulus seleksi tahap 1. Namun, saya tetap bisa memberikan trik atau tips untuk dalam mengerjakan esai. Satu kali membuka esai itu maksimal 5 menit. Artinya, ketika 5 menit sebenarnya butuh refresh. Dan ketika belum disimpan dalam waktu 5 menit, ketika misalnya sudah selesai mengisi sesuai syarat yang diminta dan akan menyimpan, itu biasanya tidak bisa tersimpan. Maka solusinya adalah teman-teman boleh mengcopy soalnya ke Word, mengerjakan di Word sesuai jumlah karakter yang diinginkan. Nanti jika sudah selesai, baru dipaste ke halaman esainya agar tidak terlalu lama terbuka seperti itu. Karena sayangkan ketika teman-teman misalnya sudah mengetik terlalu banyak, kemudian tidak tersimpan. Atau bisa dibalik, ketik dulu di halaman esainya, kemudian copy paste ke Word. Jika untuk mengantisipasi, jikalau saja pas mau menyimpan ternyata tidak bisa tersimpan. Oke, mungkin seperti itu saja video kali ini. Oh, satu lagi, teman-teman jika misalnya sudah terlanjur memilih namun merasa galau, mungkin sudah memilih guru penggerak tapi mau ganti menjadi pengajar praktik, atau sudah memilih pengajar praktik mau ganti menjadi guru penggerak, klik foto di sudut kanan atas, kemudian reset pendaftaran, baca, masukkan sandi, klik dan reset pendaftaran. Maka pendaftaran Anda akan kembali seperti sebelum mendaftar. Demikian video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ayo teman-teman semua mendaftar menjadi transformasi perubahan pendidikan melalui pendidikan guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, belajar, berbagi, dan berkolaborasi.
guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.